Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya itu masih tetap sama ya, masih tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Dan buat yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, lagi ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga di kontrakan sederhana. Ya, aku berharapnya sih semoga teman-teman semua itu nggak pernah bosen ya nontonin vlog-vlog sederhana dari aku. Dan buat teman-teman yang baru aja berkunjung ke channel aku, baru menemukan juga channel aku ucapin selamat datang, salam silaturahmi. Jika teman-teman menyukai video dari aku ini, jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang masih setia nontonin video aku, yang masih kembali dan kembali lagi nontonin vlog-vlog dari aku, yang udah selalu ngedukung, kasih support, kasih semangat, dan selalu komen positif, aku ucapin terima kasih banyak juga ya. Nah, ini tuh kemarin aku tag videonya itu di hari Jumat gitu ya teman-teman, makanya ini tuh aku lagi siap-siapin Jikri untuk pakai baju koko. Nanti Jikrinya itu mau ikut ayahnya buat sholat Jumat ke masjid gitu teman-teman, karena emang dari kecil Jikrinya ini udah yang kita biasain gitu teman-teman buat ikut ayahnya kalau sholat Jumat ke masjid, biar Jikrinya itu terbiasa dan ngerti juga gitu ya bahwasannya anak laki-laki itu yang wajib banget gitu untuk sholat Jumat ke masjid. Dan alhamdulillah juga sekarang Jikrinya itu udah masya Allah udah tambah pinter gitu ya teman-teman. Kalau ikut ayahnya ke masjid, dia itu udah mulai yang ikut gerakan sholat gitu sampai kelar, dibanding dulu itu masih yang sering apa sih kayak main gitu, sekedar ikut-ikutan aja, kadang berdiri lihat temennya kesana kemari gitu, tapi dia diam aja sih, cuman ngeliat-ngeliat gitu. Tapi sekarang tuh udah yang masya Allah makin pinter kayak gitu, alhamdulillah. Semoga kelak Jikrinya bisa menjadi anak yang soleh ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh lanjut, ini flashback ke pagi hari gitu ya teman-teman. Ini tuh aku kemarin tuh kan ada pesan lemari gitu, dan ini tuh alhamdulillah lemarinya itu udah datang. Aku tuh nggak nyangka sih kalau ini datangnya itu cepat di luar ekspektasi aku, karena kemarin estimasinya itu bisa sampai 4 atau 6 hari gitu, tapi kemarin dari yang aku order itu 2 hari kalau nggak salah langsung direspon, langsung adminnya itu tanya sama aku untuk detail rumahnya di mana gitu, nanti minta dikirimkan Sherlock kayak gitu, dan nomornya itu biar tetap bisa dihubungin biar saat pengiriman nantinya nggak kesusahan gitu. Dan alhamdulillah besoknya itu langsung kurirnya itu pagi-pagi udah nelpon aku gitu teman-teman, minta di Sherlockkan lokasi. Aku tuh sebenarnya lagi mandi sekalian nyuci juga, ya udah aku Sherlockan aja, aku kirain ya paling masih di toko juga gitu, masih siap-siap. Nggak taunya nggak lama lagi bunyi handphone aku bunyi gitu, tapi suami aku yang aku mintain tolong buat ngangkat, dan ternyata mereka itu udah nyampe di depan rumah teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya yang nge-record itu suami aku gitu ya teman-teman. Aku nggak nyangka sih kalau misalnya dia ini bakal nge-recordin, aku kirain enggak, tapi ternyata di-recordkan sama suami aku. Nah, ini penampakan untuk lemarinya ya teman-teman setelah selesai dirakit. Ini tuh sih lemari biasa aja sih, yang nggak mahal-mahal banget, karena emang sekarang kita itu kan masih ngontrak kayak gitu, jadi ya udah deh nggak usah yang mahal-mahal, yang penting ada lemari untuk nyimpan pakaian kita. Karena kan sebelumnya di vlog sebelumnya aku udah pernah cerita bahwasannya bopet yang aku pakai buat nempatin baju-baju itu udah nggak muat banget, udah sesak banget, makanya ini aku ya udah deh beli aja ini lemari. Sebenarnya sih udah lama juga ini pengen beli lemari ya teman-teman, tapi masih yang aku tahan-tahan gitu sama suami, karena kita itu apa sih ngeberatin gitu, nanti kalau misalnya beli lemari atau perabotan di rumah makin banyak kayaknya repot gitu nanti kalau misalnya pindahan. Tapi makan kemari juga kayaknya untuk pakaian kita itu tempatnya udah nggak memungkinkan, jadi ya udah deh akhirnya kita ambil aja ini lemari. Dan aku ini sebenarnya tadinya masih bimbang juga mau diambil beli sekarang atau enggak, karena kan aku pernah bilang kita itu kayak pengen pindah kontrakan kayak gitu, tapi ya udah setelah dipertimbang-timbangkan gitu sama suami aku, jadi ya udah deh nggak apa-apa beli aja sekarang lemarinya kayak gitu. Nah,
ini alhamdulillah ada kebeli ya teman-teman. Oh ya, ini aku mau tegaskan juga sama teman-teman semua, ini tuh aku buat video ini tuh bukan ada niatan untuk pamer atau gimana atau ria gitu ya. Ini tuh aku hanya sharing kegiatan aku seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut balik ke videonya ya teman-teman. Jadi ini tuh posisinya anak sama suami aku tuh udah pergi sholat Jumat ke masjid. Jadi ini tuh aku mau lanjut aja untuk mau beres-beres pakaian. Ini mau aku pindah-pindahkan gitu ke lemari. Tapi ini pertama aku mau pindahin dulu pakaian yang di dalam koper aku ini teman-teman. Nah itu tadi kopernya udah sempet aku pindahin dulu ke dapur karena saat ngangkat lemari itu biar lebih enak, biar lebih leluasa gitu. Nah ini pertama aku mau bongkar dulu untuk yang isi di koper warna hitam aku. Ini tuh isinya aku isi untuk tempat spray sama handuk sama mukena aku yang jarang aku pakai gitu ya teman-teman. Mukena yang biasa dipakai untuk kalau misalnya sholat Idul Fitri gitu aja. Kalau yang untuk harian gitu aku nggak letak di sini sih, untuk yang jarang-jarang dipakai aja. Karena kan sebelumnya kalau untuk spray sama handuk ini aku letak sini karena emang untuk tempat lemari aku tuh nggak muat ya teman-teman. Nah itu juga alasannya makanya aku kenapa pengen banget beli lemari, karena misalnya kalau saat mau ngambil handuk ataupun mau ganti spray ataupun baru ganti spray itu kan harus ngambilnya ke koper ini. Itu aku paling mager banget kalau misalnya harus buka-buka koper kayak gitu teman-teman. Nah ini sekarang untuk yang di koper kedua, yang di koper putih ini tuh nggak banyak sih ya. Ini juga ringan gitu, isinya itu hanya kayak apa sih, ini ada handuk juga sama sarung, sama ini tuh ada baju-baju anak aku yang kemarin baru aku beli gitu. Nah ini tuh ada berkas-berkas juga sama apa sih, barang-barang yang jarang kepake aja deh ini diletak di sini. Nah itu udah aku keluarin semua, dan ini semua untuk isi kopernya itu udah kosong ya teman-teman. Nah ini aku tutup aja kembali untuk kopernya. Nah oke, untuk sementara ini lemarinya aku pindahin lagi aja dulu ke dapur, biar nantinya saat aku untuk beres-beres nata pakaian itu lebih lebar, lebih leluasa, biar enak gitu ya teman-teman. Sebelum nantinya nggak tahu itu nanti kopernya mau diletak di mana kayak gitu, masih bingung juga. Karena kalau misalnya disempat di atas lemari itu kayaknya kayak nggak enak gitu dilihatnya ya teman-teman. Tapi nanti deh aku pikir-pikir lagi cocoknya nanti kopernya itu diletaknya di mana kayak gitu. Sementara itu ini tuh aku mau rapi-rapihin dulu untuk handuk-handuk sama spray aku dulu ya teman-teman. Ini tuh mau aku apa namanya, gabungin lagi. Ini untuk spraynya tadinya tuh lumayan berantakan gitu, itu nggak nggak sepasang gitu untuk sarung-sarungnya sama spraynya. Jadi ini mau aku beresin dulu. Ini juga untuk jaket-jaket suami aku, untuk sweater aku sama anak aku, ini mau aku lipat-lipat dan digabungin jadi satu aja biar nantinya saat mau pakai itu lebih gampang gitu nyarinya. Oke, itu tadi udah gelar untuk ngerapiin handuk-handuk sama spraynya. Ini tuh aku masukin aja dulu untuk ke lemari. Nah ini tuh aku letak di sini aja untuk bagian handuk-handuk, spray sama jaket-jaket kayak gitu ya teman-teman, biar saat nyari itu, saat ngambil itu enak gitu, satu penempatan. Nah oke, untuk ini untuk apa namanya, pakaian-pakaian yang licin kayak gini tuh aku letak di hanger aja, nanti mau aku sangkutin gitu ya teman-teman, gak aku lipat. Karena kalau misalnya dilipat ini tuh pakaian-pakaian yang licin kayak gini tuh yang buat pakaiannya itu jadi kayak gampang berantakan kayak gitu ya teman-teman. Makanya ini mau aku pasang di hanger dan aku cantolin di sini aja. Tapi ternyata saat aku lagi ngeletak ini untuk pakaiannya ke lemari, ke bagian yang tempat yang kutinnya gitu, itu ternyata untuk space-nya itu nggak sesuai yang aku inginkan ya teman-teman. Ternyata untuk yang bagian pendeknya itu terlalu pendek kayak gitu loh. Aku kirain bakal muat kalau misalnya untuk tempat kemeja suami aku, tapi ternyata dia jadi kayak ngelengser kayak gitu loh teman-teman, kurang panjang ke bawah kayak gitu. Dan akhirnya untuk gamis-gamis aku juga ini yang bagian bawahnya itu kayak apa sih, ketekuk kayak gitu teman-teman, karena kurang tinggi untuk lemarinya. Karena saat pemesanan itu aku kurang detail kayak gitu, kurang perhatiin gitu untuk tinggi lemarinya. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa ya, yang penting ini untuk baju-baju aku yang tadinya aku cantolin di deket dinding aku
yang dekat pintu itu setidaknya udah bisa masuk ke lemari, biar nggak enak banget gitu ngelihatnya kalau misalnya harus disangkutin di situ. Nah oke, ini untuk sekarang, untuk yang di bagian laci-laci ini aku simpan untuk album-album foto kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh ada album foto anak aku Jikri waktu masih kecil. Ini tuh foto waktu saat nabalkan Jikri ya teman-teman. Nah ini tuh kemarin waktu ngasih nama Jikri itu ke kita itu posisinya di kampung dan di rumah neneknya, itu ada foto kenang-kenangannya kayak gitu ya. Dan ini untuk tas suami aku sama perintilan-perintilan kayak gitu aku gabungin satu aja biar nanti saat mau pakai nyarinya itu lebih gampang kayak gitu, karena biasanya suami-suami itu kalau misalnya mau pakai itu pasti bingung gitu ya teman-teman nyarinya. Jadi aku letak di situ aja biar nanti saat dia mau pakai aku tuh tahu letaknya di mana kayak gitu, biar nggak bingung. Nah oke, ini sekarang aku mau bagian apa sih, mindahin untuk pakaian aku yang tadinya aku letak di popet aku yang di belakang di dapur itu. Ini tuh aku udah pindahin ke kamar. Ini tuh mau aku susun dulu. Ini tuh pertama untuk pakaian suami aku dulu mau aku tata, aku pilah-pilah gitu ya teman-teman. Untuk pakaian kayak kemeja kayak pakaian untuk sholat, batik-batik, ini tuh aku pisah-pisahin sama untuk pakaian yang di rumah kayak gitu, biar nanti saat mau pakai suami aku tuh lebih gampang kayak gitu nyarinya. Dan kalau untuk pakaian suami aku tuh sebenarnya nggak banyak ya teman-teman, yang paling banyak itu sih pakaian aku sebenarnya. Tapi kayaknya wajar banget ya kalau misalnya pakaian istri itu lebih banyak kayaknya di mana-mana itu. Kalau untuk pakaian suami sama istri itu di mana-mana yang paling banyak pakaian istri. Tapi kembali lagi kalau misalnya untuk pergi-pergi, para wanita ini tuh bilang nggak punya baju dan selalu bingung mau pakai baju apa, padahal bajunya lebih banyak kayak gitu. Emang kayak gitu sih faktanya ya teman-teman, aku juga kayak gitu sih sama. Padahal kalau diperhatiin itu baju banyak, tapi kalau misalnya giliran pergi selalu bingung gitu mau pakai baju yang mana kayak gitu. Tapi memang lebih ke yang ini sih ya, kalau wanita itu pakaiannya kan emang apa sih beda-beda gitu ya teman-teman. Kalau misalnya untuk pakaian di rumah ataupun pakaian yang sekedar hanya keluar kayak ke warung, atau untuk pakaian yang pergi jalan keluar, belum lagi untuk pakaian yang lebih ke misalnya kayak pengajian ataupun ada acara apa sih, pokoknya acara-acara yang harus pakai baju gamis gitu kan pastinya beda-beda gitu ya, beda sama pakaian laki-laki yang misalnya bisa dipakai kemana aja gitu loh ketimbang perempuan. Apalagi perempuan ya, kalau misalnya di rumah harus pakai daster kayak gitu aja yang lebih nyaman untuk dipakai. Makanya lebih banyak deh ini untuk pakaian aku dari pakaian suami aku. Tapi sebenarnya kalau untuk pakaian aku juga, aku pakaian itu nggak terlalu banyak banget sih teman-teman. Tapi kalau misalnya lagi beberes kayak gini tuh ngelihatnya ya ampun banyak banget kayak gitu loh. Kadang suka bingung juga sih. Nah oke, ini tuh untuk pakaian aku, pakaian suami aku dan anak aku juga udah kelar. Itu sebagian udah ada yang aku masukin ke dalam lemari ya teman-teman. Ini tuh tinggal sisaannya lagi. Ini tuh udah kelar juga, jadi ini aku lanjut mau masukin dulu ke lemari. Nah ini tuh posisinya sekarang anak aku dan suami aku udah pulang dari sholat Jumat teman-teman. Tuh kelihatan anak aku tuh udah yang sibuk banget, hebat kayak gitu ya. Kalau misalnya ada barang-barang baru itu pasti dia kepo kayak gitu teman-teman. Dia tuh udah yang buka tutup aja dari tadi ini lemari. Tapi alhamdulillahnya aku udah kelar sih ya untuk ngeberesin pakaiannya, tinggal sedikit-sedikit lagi aja. Sama aku tuh nanti mau ngeberesin untuk kopernya, mau aku letak di mana kayak gitu. Tapi nanti aku lanjut di sore hari aja, karena misalnya untuk saat ini tuh nggak memungkinkan, pastinya nanti anak aku tuh bakal sibuk banget kayak gitu teman-teman. Dan ini tuh kita nantinya mau makan siang dulu, tapi untuk makan siangnya nggak aku record aja ya, karena hari ini tuh aku nggak masak, jadi nanti mau beli di luar aja untuk makan siangnya. Oke lanjut teman-teman, ini tuh di sore harinya, ini tuh lanjut lagi aku mau beberes lagi. Pokoknya di video kali ini tuh hanya untuk beberes aja ya teman-teman. Aku tuh nggak ngapa-ngapain karena emang sebenarnya kalau di fullin ini kegiatan aku tuh lumayan melelahkan juga, lumayan capek kayak gitu. Karena saat beberes ini tuh lumayan capek banget kayak gitu teman-teman. Ini tuh aku lagi memikirkan ini untuk si kopernya ini mau disimpan di mana.
tadinya kalau misalnya mau diletak di atas lemari itu, setelah pikir-pikir sama suami kayaknya nggak enak banget kalau misalnya harus diletak di atas, kayak kelihatan jadi kayak kurang rapih kayak gitu teman-teman. Terus suami aku bilang diletak di itu aja, di samping kulkas itu yang depan kamar mandi, tapi aku bilang jangan di situ deh, ntar makin semak kayak gitu. Padahal aku lebih yang mau mengurangin untuk yang space yang di bagian deket kulkas itu ya teman-teman. Itu kan kelihatan kayak apa sih, kayak berantakan kayak gitu, apalagi mau ditambah koper kan makin kayak kelihatan nggak rapih kayak gitu loh. Dan setelah akhirnya kita pikir-pikir sama suami aku, dan akhirnya kita mutusin untuk kopernya ini nanti mau aku simpan di mana, jadi tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Nah ini sebelumnya ini aku mau beresin dulu untuk pakaian yang ada di kardus ini, yang tadinya aku letak di samping kulkas itu teman-teman. Ini tuh pakaian yang nggak kita pakai kayak gitu loh, dan ini tuh pokoknya pakaian yang udah lama yang gak kita pakai kayak gitu. Sama itu ada pakaian jikri waktu masih baby kayak gitu. Tadinya di dalam koper ini sih, tapi karena terlalu padat jadinya daripada kopernya entar rusak, aku pindahin di kardus itu kayak gitu untuk pakaian babynya jikri. Dan untuk pakaian yang gak kepake ini tuh kebanyakan sih pakaian, misalnya pakaian kerja suami aku yang dulu kayak gitu ya teman-teman. Padahal masih bagus-bagus kayak gitu, tapi kalau misalnya mau dikasihkan orang, dikasihkan ke siapa? Kalau misalnya mau dibuang juga sayang kayak gitu, masih bagus. Jadi bingung juga teman-teman kalau ngelihat pakaian-pakaian yang udah nggak kepake gitu ya, kalau misalnya mau dibuang sayang, mau dikasihkan ke orang juga kayaknya nggak pantas kayak gitu loh. Nah ini sekarang lanjut, aku ini mau beberes di bawah tungku aku ini teman-teman. Ini tuh mau aku pindahin aja semua ini untuk barang-barang yang di bawah sini, karena nantinya untuk si koper aku itu mau aku simpan aja di bawah tungku aku ini teman-teman, biar nggak kelihatan kayak gitu loh. Jadi ini untuk semua barang-barang yang di bawah tungku aku ini aku keluarin aja semua, nanti aku simpan di bopet aku, karena kan bopet aku tuh udah kosong kayak gitu ya teman-teman. Nah ini sekarang aku udah mulai masukin barang-barang yang aku keluarin tadi ke dalam bopet aku, tapi aku nggak record semuanya ya teman-teman. Sekarang ini aku udah mau ke yang bersih-bersih untuk di bagian tungku aku ini tuh udah aku sapu-sapu tadi, sekalian aku pel aja biar sekalian bersih kayak gitu, karena tadi kelihatan kotor banget gitu ya teman-teman. Dan ini tuh sekarang penampakan untuk di dapur aku, subhanallah ini tuh berantakan banget ya teman-teman. Setelah itu barang-barang yang di bawah tungku aku tadi aku keluarin semua. Ini tuh sebenarnya kepala aku udah pusing banget sih ngelihat kondisi dapur seperti ini, tapi insya Allah nanti sebentar lagi udah rapi lagi, karena ini aku udah masukin tadi untuk si kopernya ke bawah ini, dan untuk yang di ember itu aku masukin lagi aja. Jadi udah ya teman-teman, untuk videonya sampai di sini aja dulu. Ini tuh nggak aku record semuanya, sebenarnya itu masih panjang banget, tapi tadinya itu udah banyak yang aku cut-cutin juga karena durasinya itu terlalu panjang, takutnya teman-teman itu bosen ngeliatinnya kayak gitu. Jadi ya udah deh, sampai di sini aja dulu, padahal sebenarnya di videonya ini tuh aku masih banyak kegiatan kayak gitu ya teman-teman. Jadi udah sampai di sini aja dulu video aku untuk beberes-beresnya ya. Semoga aja video ini tuh ada sisi positifnya, ada manfaatnya gitu buat teman-teman. Barangkali ada yang pengen beberes tapi lagi males gitu, semoga setelah ngelihat video aku ini jadi ada semangat lagi untuk beberes, apalagi di saat weekend kayak gitu ya teman-teman. Barangkali ada yang nggak pergi kemana-mana, pengen beberes tapi lagi mager kayak gitu, setelah ngelihat video aku ini jadi ada semangat lagi. Jadi udah sampai di sini aja video aku kali ini, sampai ketemu di video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum, bye bye, terima kasih juga udah nonton video aku, sampai ketemu lagi, dadah.